turun menjadi 10.000, 10 juta. Gimana cara supaya saldonya 10 juta? Berarti kita harus jurnal dengan angka sekian supaya nanti saldo dari forward kontrak itu menjadi 10 juta. Ya, di sini nggak pas 10 juta ya karena ada diskonto. Ya, masih ada di sisi debit sebesar 10 juta. Kemudian di akhir Mei itu selesai kontrak, maka harus dilakukan settlement. Kalau dilakukan settlement, maka kita tutup saldo dari forward kontrak. Kemudian kalau ada gain ditutup. Oke. Kemudian forward kontrak di sini akan diselesaikan, ya, akan dibayarkan berupa cash kepada pembeli kontrak, ya kan? Karena tadi apa? Karena dia untung ya, karena dia untung dari selisih kurs. Dugaan dia atau estimasi dia, ekspektasi dari pembeli kontrak itu sesuai bahwa ke depan memang dolar itu menguat terhadap rupiah, gitu ya. Kalau menguat terhadap rupiah dengan strategi beli, pastinya dia akan mendapatkan tambahan cash ya atau gain. Oke, nanti bisa diskenariokan misalkan dolarnya melemah gitu kan. Kalau ke depan dolar melemah, dia gunakan strategi beli, pastinya dia akan rugi ya. Ya kan, kalau dia menggunakan strategi beli, harapannya kan dolar naik. Kalau dia menggunakan strategi jual, ya kan, padahal dia nggak punya dolar nih. Jadi gitu ya, kalau di instrumen derivatif itu sebenarnya dia nggak punya aset apa-apa untuk di apa dijadikan itu ya underlying sebenarnya. Nanti tinggal digunakan logika yang terbalik ya untuk yang strategi jual. Tapi nanti ada di setelah ini sih, terutama untuk yang option. Oke, sekarang future contract. Ya, sebelum ke future contract ada pertanyaan mungkin untuk yang kira-kira dianggap apa membingungkan, silakan aja. Mumpung belum move on nih. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Oh, jurnal yang ini nih jurnal cuma terkait forward kontrak aja, Pak ya? Kalau jurnal kita beli dolarnya itu nggak dicatat, Pak? Nah, kalau beli dolarnya itu dicatat, nanti masuk ke dalam kategori gross settlement ya atau physical settlement. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi memang ada dua pendekatan ya. Apakah diselesaikan dengan gross settlement atau net settlement. Nah, untuk materi kita menggunakan pendekatan net settlement. Ya, jadi berpikir atau think at the margin aja gitu ya. Berpikir pada selisihnya saja. Nanti kalau dengan gross margin, gross settlement itu komoditinya harus dicatat Pak. Pak lagi Mas ya. Jadi saya terbiasa kalau sama rekan-rekan yang lain tuh manggilnya Pak. Jadi ya, iya, jadi kalau gross settlement nanti ada dolar yang diserahkan, ada dolar yang diterima gitu ya. Nah, ini agak agak sedikit bertele-tele memang untuk pencatatannya. Namun karena kita menganut net settlement maka ya cukup selisihnya saja. Oke, pertanyaan bagus ya. Kalau untuk textbook lain mungkin ada ya terkait dengan gross settlement atau coba di Google ya. Search Mbah Google. Gross settlement atau physical settlement itu pasti ada contoh-contoh penyelesaian transaksi derivatif menggunakan gross settlement. Tentunya akan lebih panjang akunnya ya, lebih banyak lagi akunnya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, tadi seperti yang saya tekankan ya, kalau nggak ada suku bunga pasar ya malah bersyukur gitu kan, lebih mudah cara ngitungnya, angkanya bulat-bulat ya. Tapi kalau ada suku bunga pasar, mau tidak mau apa boleh buat ya, dibuat diskontonya ya. Ya semacam di fair value, di present value kan ya. Ya, ya ini present value ya intinya sebenarnya. Gimana, ada pertanyaan yang lain? Lanjut ya, kalau nggak ada. Lanjut, Pak. Oke. Gimana nih Mas Dava, Mas Andika atau Mas Pramudia? Bisa dibuat
sistemnya nggak nih? Oke. Ya, katanya obsesinya sistem informasi ya. Ya, teknologi informasi ya. Nanti dipikirkan lah gimana teknologinya ya, supaya lebih memudahkan akuntan. Oke, future contract. Nah, tadi bedanya apa kalau future contract? Future contract itu ada bursa dan pastinya transaction cost-nya lebih tinggi ya. Atau ada deposit yang harus ditaruh di depan ya. Oke, future margin. Deposit yang harus disediakan. Iya, ini deposit atau margin deposit biasanya disebut juga dengan future margin ya. Sama aja sih istilahnya. Deposit yang harus disediakan oleh pemilik future contract berdasarkan persentase tertentu dari notional amount. Oke, jadi di sini ada kewajiban atau apa istilahnya ya, prasyarat ya untuk melakukan future contract itu harus menaruh ya sejumlah deposit berdasarkan persentase tertentu dari notional amount. Kemudian jika ternyata terjadi volatilitas margin, jadi adanya jadi ini pada dasarnya seperti ini ya, seperti tadi ya untuk yang forward contract. Tadi kan tebakannya benar ya, tebakannya benar bahwa memang ke depan dolarnya itu akan naik gitu ya. Nah, kalau salah gimana? Ya kan? Nah, kalau salah di sini nanti secara hitungan itu akan menggerus yang namanya deposit. Nah, ketika depositnya nanti tergerus, maka di level tertentu deposit tersebut saldonya harus dijaga. Maka dia harus pembeli kontrak di sini harus menambahkan sejumlah margin yang dibayarkan kepada penerbit kontrak. Jadi gitu intinya. Jadi volatilitas margin di sini juga ternyata tujuannya adalah untuk mengantisipasi naik turunnya volatilitas dari komoditas. Ya, oleh sebab itu untuk yang future contract biasanya nih ya, future contract biasanya itu resikonya lebih rendah ya, resiko terjadi apa namanya melesetnya ya, ya nilai komoditas dari yang direncanakan atau yang diekspektasikan itu cenderung eh, tidak volatil ya. Karena ada apa? Disangga dengan deposit. Ya, ketika nanti komoditasnya itu turun gitu kan, berlawanan gitu ya dengan ekspektasi kita, nanti akan diwajibkan untuk menaruh tambahan deposit ya. Jadi di dalam future contract kesimpulannya ada deposit yang harus diserahkan di awal kontrak ya, di saat awal inception ya. Oke, kita lanjut langsung ke ilustrasi. Oke, ini masih beli ya. Coba lihat ya. X berspekulasi, oke, dia spekulan. Harga emas akan naik. Oke, kalau ekspektasinya adalah harga emas akan naik, maka dia gunakan strategi beli. Ya kan? Membeli 10 kontrak emas dengan harga $900 per ons. Oke, kita tahu dia strateginya adalah call atau long ya. Call atau long. Maka harapannya apa? Harapannya harga komoditas ke depannya naik atau turun? Naik. Naik ya. Naik, Pak. Ya ini ceritanya kan belum tahu nih 1 Maret ya, naik atau turunnya. Ya kan? Nah, ternyata pada kenyataannya tanggal 31 Maret harga emas menjadi naik 950. Oke, benar ya. Dinaik ya. Oke, beberapa informasi disebutkan juga deposit adalah 10% dari jumlah nosional. Oke, jumlah nosional kita langsung kalikan saja semuanya. 10 kontrak dikali 100 on ya, dikali $900 per ons. Ini adalah jumlahnya ya. 10 kontrak dikalikan 100 on ya. Depositnya adalah 10% dari jumlah nasional ya. Oke, ini monggo saja nanti cara mengingat-ingat jumlah nasional itu seperti apa. Saya lebih suka kalau jumlah nasional itu ini pakai angka 10 kali 10 kontrak kali 100 ya. Jadi nanti kita tinggal mikir selisih dari perubahan komoditas nih, harga komoditasnya.
Oke, untuk yang deposit kita bisa kalikan aja 10% dikalikan 900 apa? 900.000 ya. 10 kali 100 kali ya. Ya, ini diistilahkan sebagai national amount. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, depositnya adalah 10% ya. 10% dari 900 yaitu 90.000. Nah, kemudian kalau kita langsung berpikir ke masa depan, di sini kan sudah anggap saja kita selesai ya bulan Maret. Maka kita bisa cari apakah nanti gain atau loss ya kan? Kita lihat dari sisi saja. 950 dikurangi 50 kali 1000 ya kan? 50 kali 1000 yaitu 50.000. Jadi gainnya adalah sebesar 50.000. Kemudian margin depositnya itu dikembalikan ya. Jadi 90.000 ini dikembalikan. Ingat ini asumsi ya. Ini kenyataannya nanti nggak semua deposit bisa diambil ya karena ada transaction cost-nya juga sih di bursa ya. Sama seperti forward kontrak. Wah, nggak ada tuh margin deposit atau deposit yang diserahkan di awal gitu kan. Yaitu itu teorinya Mas ya. Itu di pelajaran ini gitu loh. Nanti kenyataannya juga harus bayar sejumlah transaction cost ya. Oke, anyway kita lanjut. Jadi diasumsikan Maret selesai kontrak ya. Jadi kalau kontrak selesai kan harus dilakukan settlement ya. Nah ini settlementnya seperti ini jurnalnya. Dia akan mendapatkan cash sebesar 140 yang terdiri dari margin deposit yang dikembalikan yang awal dibayarkan tadi dibayar di muka gitu ya. Kemudian sekaligus gain on future contract nih penerbit kontrak harus membayar ke apa namanya pembeli kontrak ya. Ya jadi bandarnya di sini yang bayar ya rugi dia rugi bandar. Oke sini sudah jadi sampai bulan Maret saja. Tapi jika X melanjutkan kontraknya ini boleh nih langsung nanti jangan di settlement dulu ya, jangan diselesaikan dulu ini. Lanjut saja dengan subsequent event ya, subsequent recognition ya dengan jurnal future contract pada gain on future contract. Ya kan? 900 ke 950. Oke. Lanjut. Kemudian 31 Mei harga emas naik 960. Anggap saja nih akhir Mei adalah akhir kontrak ya. Karena dia perpanjang kemudian akhir kontraknya adalah Mei gitu misalnya. Nilainya menjadi berapa? Dari 950 ke 960. Oke. Naik 10 ya. Oke. Jadi di sini ada kenaikan future contract sebesar 10.000 pada gain of future contract. Oke. Kemudian saat settlement langsung saja future contract ini ditutup, saldonya berapa? Kemudian margin deposit ditutup ya. Totalnya adalah 60 ditambah 90, 150 adalah cash yang diterima. Oke, kemudian ada catatan di bawahnya dalam kenyataannya pergerakan dalam margin deposit dicatat tiap hari. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini. Untuk yang contoh pertama tadi, skenario awal yang ini ya. Itu kan future contract balance-nya kalau kita perhatikan saat inception di sini yang dibayarkan hanya deposit ya. Deposit. Oke, deposit 90.000. Kemudian future contract balance-nya itu adalah berdasarkan harga current price-nya ya. Harga kontraknya kan tadi berapa? 900 per ounce ya, $900 per ounce. Nah, sekarang menjadi 950. Oke. Jadi di sini saldonya menjadi 50 ya balance-nya ya. 50.000. Gimana caranya supaya dia saldonya sekian? Nanti pikirkan sendiri jurnalnya gitu kan. Jadi kan perubahannya ya jurnalnya seperti apa? Silakan. Ini logika aja ya. Kemudian 30 April anggap saja tidak ada ya. Tidak ada berarti dia tetap. Kemudian tanggal 31 Mei dia current price dari komoditasnya naik ya 960.
Oke. Jadi dari 900 ke 960 ya, naik 60. Gimana caranya supaya saldonya 60.000? Maka jurnalnya adalah tinggal menambahkan di sini 10.000, ya kan? Untuk yang future contract balance ya. Lalu pada saat inception ini kan dibayarkan 150 ya, termasuk apa? Deposit. Nah, skenario yang kedua, jika harga komoditas terus merosot, maka harus ditambahkan deposit. Nah, di sini ya, jika ternyata tebakan dari si pembeli kontrak ini salah, ya kan, misalkan nilai dari komoditasnya itu terus-menerus turun gitu ya, dibandingkan dengan harga kontrak awalnya, maka yang terjadi adalah kerugian. Oke, kita asumsikan adalah misalkan turun menjadi 850. Berarti future kontraknya ada di kredit. Kemudian initial depositnya itu berkurang menjadi 40.000. Kenapa? Karena dikurangi 50.000 ya kan. Jadi dia turun ya. Kemudian turun lagi ya kan, dari 850 ke 50. Ke 800 berarti turun 50. Oke. Turun 100 ya kan. Dari 40 turun 50 tergerus ya. 40. Negatif 10, maka si pembeli kontrak itu diwajibkan untuk melihat ya pergerakan dari akun deposit ini seperti apa. Kalau dia tergerus terus ya harus ditambahkan ya deposit. Ya tergantung nanti di soalnya, misalkan depositnya harus dipertahankan nilainya berapa gitu kan. Dipertahankan nilainya 90, maka di sini harus, kalau yang kedua di sini harus tambah 50 lagi depositnya. Kemudian ketiga di sini harus tambah lagi. Gimana cara supaya saldonya tetap 90 kan gitu ya. Tergantung skenarionya nanti. Oke, ini contohnya adalah langsung ditambal supaya dia tidak negatif depositnya. Ya, begitu seterusnya ya. Gimana cara supaya depositnya di sini ditambahkan supaya tidak menggerus deposit itu sendiri. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, dari dua ilustrasi ini kita bisa simpulkan sebenarnya ya. Untuk yang pertama, forward contract di sini apa nih? Apa namanya? Underlying transaction-nya gitu kan. Kemudian instrumen derivatifnya apa? Oke. Teman-teman bisa jawab ya kalau sudah seperti ini kan. Untuk yang forward contract tadi, ini underlying transaction-nya apa? Underlying transaction-nya adalah pembelian 100.000 US dollar ya kan. Pembelian mata uang asing sebesar 100.000 US dollar. Kemudian instrumen derivatifnya apa? Lalu instrumen derivatifnya apa? Instrumen derivatifnya tadi apa instrumen derivatif? Surat berharga ya kan? Berupa apa? Kontrak kan? Nah, kontrak atau perjanjian kan? Jadi instrumen derivatifnya adalah kontrak forward. Ya, kontrak forward apa? Kontrak forward mata uang dolar gitu kan? Nah, kalau yang ini, yang future contract, underlying transaction-nya apa? Pembelian Emas. emas ya. Kemudian instrumen derivatifnya apa? Future contract. Future contract. Oke ya, future contract untuk membeli tadi ya emas ya. Jadi jelas di sini ternyata instrumen derivatif itu bisa untuk tujuan spekulasi ya. Jadi dia coba apa namanya membuat semacam skenario gitu ya, ekspektasi gitu kan di awal.
Kemudian dia masuklah ke pasar gitu kan, pasar future atau pasar forward gitu ya untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Itulah spekulasi. Jadi underlying transaction-nya itu pasti ada di dalam transaksi derivatif ya, pasti ada. Ya, entah itu berupa komoditas, berupa mata uang asing juga bisa gitu ya. Aset dan sebagainya, saham ya bisa juga. Itu ya. Mungkin itu. Nah, kita lanjut ke kalau nggak ada pertanyaan nggak sampai di sini untuk yang future contract? Ya, jurnal sih sederhana ya sebenarnya. Sama seperti fair value yang untuk instrumen keuangan ya. Sama. Cuman bedanya di sini dianggap bahwa yang namanya instrumen derivatif itu gain atau loss itu langsung masuk ke dalam profit or loss ya. Dianggap sebagai profit or loss. Sedangkan untuk instrumen keuangan yang lain itu belum tentu ya. Kalau untuk tujuannya trading oke gitu kan, tapi tujuannya tidak untuk dijual gitu ya, AFS ya, available for sale, tersedia untuk dijual, ya dia masuknya nanti gain or loss ya masuk dalam OCI. Nah, kalau instrumen derivatif itu langsung di apa ya? Ini entah punishment entah reward ya. Jadi ya bisa dua-duanya ya. Kalau dia untung ya ada punishment di situ ya, kerugi apa ada reward ya berupa bisa langsung masuk ke dalam laba rugi. Tapi kalau loss ya langsung masuk ke laba rugi juga gitu ya. Jadi punishment gitu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke options. Nah, kalau option di sini ceritanya agak sedikit berbeda, tapi mirip-mirip lah ya. Opsi tadi adalah kontrak perjanjiannya sama ya. Jadi kita kalau membeli saham opsi itu sebenarnya pada dasarnya adalah membeli suatu kontrak perjanjian yang isinya kita diberi hak ya, diberi hak untuk membeli atau menjual eh, apa namanya komoditas atau underlying transaction gitu kan. Oke, sebagai contoh yang paling mudah kita gunakan saja saham ya. Jadi komoditasnya adalah saham atau instrumen lain sebenarnya bisa juga ya. Kontrak perjanjian memberikan hak kepada owners untuk membeli atau menjual kepada penerbit atau writer kontrak atas suatu interpreter dan seterusnya ya. Nah, ada dua. Yang pertama adalah call option, yang kedua put option. Call option tadi masih ingat ya, call, long atau beli itu sama. Jadi call option adalah hak untuk membeli. Jadi kita diberi opsi untuk memanfaatkan atau mempergunakan hak kita untuk membeli suatu komoditas ya, suatu saham lah contohnya gitu ya. Nah, call option ini sebenarnya itu bisa disebut juga sebagai pilihan strategi ya. Jadi kalau dia menggunakan eh, eh, call option sebagai instrumen gitu kan, maka strateginya adalah harapannya harga komoditas ke depan di masa depan itu meningkat ya. Sehingga dia dapat membeli dengan harga lebih murah pada harga strike ya. Harga strike ini adalah harga kontrak ya, harga fix ya. Fix yang bisa di apa namanya dieksekusi ya. Fixnya adalah sekian. Jadi kalian nanti menghitung gain atau loss, maka cara menghitung gain atau loss-nya itu dihitung dari harga strike-nya, harga kontrak ya. Oke. Intinya begitu. Nah, saya ulangi lagi untuk yang call option itu adalah hak untuk membeli. Dia berharap bahwa harganya komoditas tadi akan meningkat di masa mendatang. Oke, kita bayangkan ini apa namanya pada dasarnya kan spekulasi ya, tapi kita bayangkan dia sebenarnya apa namanya mempunyai hak untuk membeli. Jadi saham itu ada, saham yang akan dibeli itu ada, gitu ya. Jadi sama seperti tadi apa namanya strategi membeli tadi seperti yang dolar dan juga emas ya. Dia dia beli saham itu sekarang ya menggunakan call option ya kan. Ya kan? Dia beli hak dia beli apa namanya
saham itu dengan harga sekarang. Gitu ya. Sebenarnya bukan harga sekarang ya, harga strike ya. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan analogi seperti itu. Kita gunakan harga sekarang, tapi nanti ya kan kita beli nih, beli berarti kan membayar sejumlah uang ya dengan harga sekarang. Tapi nanti saham yang tidak dapatkan di kemudian hari pada saat kontrak tersebut selesai atau saat eksekusi itu adalah saham dengan harga pada saat nanti nilainya tinggi ya, pada saat nanti nilai tinggi. Jadi dia akan mendapatkan keuntungan ya, selisih di situ. Waktu dia beli sekarang dia dengan harga yang lebih murah gitu kan. Terus kemudian nanti ketika dia beli, ketika dia eksekusi, dia dapatkan harga saham yang lebih tinggi dibandingkan harga saham sekarang. Gitu ya. Jadi seolah-olah dia membeli saham. Jadi ada sahamnya seolah-olah seperti itu ya. Dia dapatkan sekarang. Dia dapatkan harganya sekarang, tapi sahamnya itu akan diperoleh nanti. Gitu ya. Dengan harga yang lebih tinggi nantinya ya. Nah, sedangkan put option itu kebalikannya. Ya kan? Put option itu dia seolah-olah dia punya saham nih, ya kan? Padahal ini kan spekulasi yang nggak ada saham apapun ya. Ya, kita kita apa namanya membayangkan dulu aja ya untuk memudahkan pemahaman. Jadi put option ini dia punya saham nih. Dia punya saham karena dia punya opsi juga, maka dia diperkenankan menjual saham yang dia punyai dengan harga sekarang. Ya kan? Kenapa dia pakai put option, dia membeli put option? Harapannya ya kan harga saham di masa mendatang itu lebih rendah ya dibandingkan harga saham sekarang yang dia akan jual gitu kan. Tapi dia jual dengan harga sekarang nih, gitu kan. Oke, dia dapat uangnya. Kemudian dia jual ya kan, dia serahkan nanti pada saat harga saham tersebut turun. Ya kan? Jadi keuntungannya adalah kalau dia sahamnya mengalami penurunan. Ya enggak? Iya dong kan waktu dia jual kan dia apa namanya harganya itu dengan harga jual sekarang gitu kan. Kalau nanti harganya tinggi, kalau dia jual nanti gitu kan rugi gitu ya. Dia berharap nanti harga jual nantinya adalah rendah sehingga dia dapat margin ya, mendapatkan selisih gitu ya. Jadi put option di sini adalah strategi yang mengharapkan ya, yang mengestimasi atau memforecast di masa mendatang harga komoditasnya itu menurun supaya dia bisa serahkan ya komoditas tersebut dengan harga yang lebih murah di masa mendatang. Tapi dia sudah dapatkan uangnya sekarang dengan harga yang lebih tinggi, gitu kan? Oke, terus di dalam option itu ada pilihan ya, ada pilihan call option, put option atau kedua-duanya, baik call maupun put. Kalau dua-duanya dipilih maka itu disebut dengan straddle. Ya, ini juga ada di manajemen keuangan ya, kalau nggak salah sih, harusnya udah diajarkan. Yaitu membeli sekaligus kontrak ya, baik itu call maupun put. Nah, jadi secara bersamaan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk saling menutupi kerugian atau setidaknya impas gitu kan. Jadi kalau misalkan dia beli kedua-duanya call maupun put, kalau yang call misalkan harganya itu naik, yang call-nya untung gitu kan. Untuk yang putnya dia menjadi rugi. Ya udah, keuntungan dari call di offset untuk menutupi kerugian yang put. Sebaliknya jika harga turun ya kan, yang call-nya itu naik, yang call-nya itu rugi, sedangkan yang put-nya di sini mengalami keuntungan. Nanti keuntungan put akan menutupi kerugian call. Gitu aja sih. Nah, kemudian ada strike price. Nah, ini pada dasarnya harga yang digunakan adalah harga pada saat strike price. Ya, jadi dia membeli, kalau misalkan call option ya, dia membeli dengan harga kesepakatan yang fix tadi ya, strike price ini gitu ya. Kalau dia menjual juga dengan harga strike price. Oke, jadi di sini strike price juga diistilahkan sebagai harga kesepakatan suatu komoditas saat di exercise gitu ya. Jadi bukan menggunakan current rate ya, bukan menggunakan current apa namanya kontrak rate ya. Ini bisa diibaratkan adalah strike price ini adalah kontrak rate-nya.
ya. Ibaratkan sebagai kontrak rate-nya. Boleh seperti itu ya, boleh. Kemudian ada